Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Mudrikatul Maufiroh, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171665. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Pasedan pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan maju untuk menyiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi waladdallin. alaihim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan duduk kembali, Mas Gofar. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, nggih. Ayo semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semuanya anak-anak bisa duduk kembali ya. Oke, sekarang Bu Rika mau tanya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Pintar, sunatullah. Terus keberagaman. Hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Materi kita hari ini usia balik. Oke, sekarang Bu Rika tanya, apa bedanya kalian
ketika waktu duduk di usia kelas 1 dan sekarang kalian sudah di kelas 4. Bedanya apa? Ya, Gofar. Jadi tambah pintar. Kemudian, apalagi perubahan kalian dari kelas 1 sampai kelas 4? Oke, badannya lebih tinggi daripada kelas 1 ya. Itu udah jelas. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Oke. Apa Lita? Gemuk. Lita sekarang menjadi lebih gemuk daripada kelas 1. Itu tandanya Lita sekarang berkembang ya. Oke, sebelum masuk ke materi balik, Bu Rika akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak dari rumah pasti memiliki tujuan berangkat ke sekolah. Tujuan anak-anak berangkat ke sekolah apa? Belajar, mendapatkan ilmu. Jadi nanti pulang sekolah harus membawa ilmu dari sekolahan. Bu guru juga memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi dan penjelasan guru, ya, peserta didik dapat mengidentifikasi 2 atau lebih tanda-tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan pada pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Tujuan yang kedua apa, Bu? Yang kedua, nanti ada tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian balik dengan bahasa yang sederhana. Oke, selanjutnya Bu Rika tanya, bagaimana cara kalian menyiapkan diri menjadi seorang muslim atau muslimah yang hebat setelah Allah sudah memberikan kepercayaan kepada kalian usia balik? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, Keisha, sholat 5 waktu, tepat, betul. Ada lagi? Gofat, puasa, rajin mengaji. Ada lagi yang mau menambahkan? Dwi apa? Iya, betul. Rajin puasa di bulan Ramadan. Pinter. Semuanya itu adalah untuk menyiapkan diri kita setelah kita berusia balik. Oke, sekarang kita lihat video berikut ini. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari video itu? Itu videonya mulai dari kecil sampai dewasa. Ya, video pertumbuhan kalian dari mulai kecil sampai dewasa. Kita lihat proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita lahir, ya, sebelum kita dilahirkan, kita berada di dalam perut ibu, namanya janin. Selama berapa bulan? 9 bulan menjadi janin di dalam perut ibu. Kemudian lahirlah kita menjadi bayi. Bayi kemudian bertumbuh lagi menjadi anak. Kemudian bertumbuh lagi menjadi sekalian kalian pada berada di tahap apa? Anak-anak, remaja, kemudian tumbuh lagi menjadi Bu Rika ini apa? Dewasa, betul sekali. Berarti kalian bisa memahami ya maksud dari gambar tersebut ya. Itu adalah proses pertumbuhan kalian mulai dari bayi sampai nanti kalian menjadi lansia atau tua. Nah, di sini Bu Rika akan menjelaskan balik. Balik itu apa? Yang tahu tadi? Balik adalah usia di mana kalian sudah memasuki pada tahap remaja. Bagaimana kalian bisa mengetahui kalian sudah remaja? Nanti kita akan belajar tentang tanda-tanda untuk mengetahui tanda-tanda balik, yuk kita bersama-sama melihat kotak misterius di depan. Nanti Bu Rika kalian dipanggil satu-satu ya. Maju ke depan membacakan isi dari kotak misteri ini. Oke? Oke.
pertama, Dwi, maju. Ambil yang sebelah sini dulu. Dibaca ke depan, menghadap ke depan. Ihtilam atau mimpi basah. Oke, kembali duduk, Mas Dwi. Ini adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, ya. Ini pertama menurut ilmu fikih, yang pertama dibacakan Mas Dwi yaitu ihtilam atau mimpi basah. Jadi salah satu tanda anak itu dikatakan balik yaitu anak laki-laki itu telah mimpi basah atau ihtilam. Nah, mimpi basah itu apa, Bu? Mimpi basah keluarnya air mani ketika tidur dalam keadaan tidak sadar, itu namanya mimpi basah atau ihtilam. Nah, tanda ini dilalui atau dilewati oleh anak laki-laki. Oke, yang kedua, maju Mbak Reva. Ya, menghadap ke depan. Sempurna umur 15 tahun. Oke, duduk kembali. Yang kedua, tanda balik menurut ilmu fikih yaitu berusia 15 tahun. Nah, ini ketika kalian nanti udah usia 15 tahun, walaupun belum mimpi basah maupun menstruasi, kalian sudah dikatakan usia atau usia Oke. Sekarang usia kalian berapa? 9, ada yang 10. Berarti masih di usia anak. Selanjutnya, Mas Dika, maju. Yuk, dibaca ke depan. Oke. Tanda-tanda balik menurut fikih selanjutnya yaitu apa? Atau haid atau menstruasi. Tanda-tanda ini terjadi pada laki-laki apa perempuan, Cah? Perempuan. Haid atau menstruasi ini adalah salah satu tanda anak perempuan dikatakan memasuki usia balik. Haid atau menstruasi ini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setiap bulan. Nah, ketika perempuan sudah menstruasi setiap bulan, itu tandanya dia sudah balik. Nah, itu adalah 3 tanda seorang dikatakan balik menurut ilmu fikih. Selanjutnya, sekarang, ayo maju. Yuk, diambil yang sini. Bu pertama tinggi dan besar secara Oke, kita lihat kotak misteri yang kedua yaitu tanda balik bagi anak laki-laki menurut biologi. Apa sih, Bu, bedanya menurut fikih sama menurut biologi? Kalau menurut fikih itu lebih ke hukum Islam. Kalau biologi lebih ke bentuk fisiknya yang terlihat berubah. 1, untuk tanda laki-laki yang pertama, tubuh bertambah tinggi dan besar secara cepat. Ketika nanti sudah memasuki usia balik, anak-anak yang laki-laki tubuhnya akan lebih cepat tumbuh lebih tinggi. Badannya lebih kekar, lebih besar. Nah, itu adalah salah satu tanda kalian sudah memasuki usia balik, ya. Yang kedua, maju, Keisha. Tumbuh jerawat karena perubahan hormon. Oke. Selanjutnya munculnya jerawat, hormon anak. Hormon ketika kalian sudah balik akan berubah dan hormon itu akan menyebabkan kalian rawan terkena jerawat atau penyakit kulit yang ada di daerah pipi. Nah, itu juga salah satu tanda kalian sudah memasuki usia balik. Selanjutnya, Mas Luis maju.
Depan, Mas Wis. Mulai tumbuh rambut halus di wajah sekitar kemaluan. Oke. Tanda-tanda balik untuk laki-laki. Yang ketiga yaitu tumbuhnya rambut di sekitar wajah. Contohnya apa? Jenggot. Kok janggut? Jenggot. Kemudian brewok. Terus apa lagi? Di sekitar ketiak juga tumbuh rambut. Satu lagi di wajah apa? Kumis. Dan di sekitar kemaluan itu salah satu juga tanda bahwa kalian sudah memasuki usia balik. Lanjut. Ayo, Lita. Suara berubah menjadi lebih keras. Oke. Ciri-ciri selanjutnya yaitu suara kalian akan berubah menjadi lebih berat. Saat ini suara kalian masih seperti suara anak-anak. Ketika kalian sudah balik nanti, suara kalian akan lebih berat atau lebih besar. Salah satu tandanya, laki-laki akan tumbuh jakun. Bukan jagung, jakun di sini itu salah satu penyebab suara kalian nanti akan bertambah lebih besar atau lebih berat. Menggema. Kemudian untuk selanjutnya, Hanum. Oke. Ya, yuk duduk. Yang terakhir tanda-tandanya yaitu mimpi basah. Hampir sama dengan yang tanda-tanda fikih tadi ya. Menurut ilmu fikih ini mimpi basah juga ada. Untuk laki-laki salah satu tandanya yaitu mimpi basah ya. Atau keluarnya cairan dari tubuh ketika kalian tidur dalam keadaan tidak sadar. Itu ada 5 tanda yang bisa kita lihat ketika kalian sudah memasuki usia balik. Selanjutnya, tanda balik ilmu fikih sudah, tanda balik bagi laki-laki menurut biologi sudah. Yang terakhir tanda balik pada perempuan. Masya maju. Suara menjadi lebih halus tetapi tidak seberat dengan suara pada laki-laki. Salah satu tanda perempuan itu dikatakan usia balik yaitu suaranya akan berubah menjadi lebih halus, agak berat daripada ketika kalian masih anak-anak. Tidak seperti laki-laki. Laki-laki suaranya lebih lantang, lebih keras ya. Kalau perempuan suaranya akan lebih halus. Yang kedua, Gofar dibaca maju. Tubuh bertambah tinggi dan berkembang terutama di bagian dada dan panggung. Oke, duduk. Tanda-tanda yang kedua yaitu tubuh perempuan akan lebih tinggi, cepat bertumbuh tinggi, kemudian panggulnya akan membesar, payudaranya akan membesar. Itu juga salah satu tanda dia sudah memasuki usia balik. Selanjutnya Sasa. Oke. Tanda-tanda yang selanjutnya ini sama dengan yang laki-laki tadi, hormon berubah. Dia akan muncul jerawat ketika sudah memasuki usia balik atau usia remaja. Selanjutnya, Rozik. Mulai mengalami menstruasi yang terjadi setiap bulan. Oke. Ya.
Selanjutnya yaitu mengalami haid. Ciri-ciri ini atau tanda-tanda ini sama dengan tanda-tanda menurut ilmu fikih. Perempuan akan mengalami haid ketika sudah memasuki usia balik. Bu, kalau sebelum 15 tahun sudah haid, apakah dikatakan balik? Ya. Usia 15 tahun itu digunakan untuk tanda kalian sudah balik. Walaupun usia kalian masih 13 tahun atau 14 tahun, tetapi sudah menstruasi, itu dikatakan kalian sudah berusia balik, sudah wajib melaksanakan syariat agama. Terakhir, siapa itu? Nazla, maju. Mulai tumbuh rambut halus ketiak dan sekitar kemaluan. Ciri-ciri ini sama dengan laki-laki. Bedanya, kalau perempuan tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan kemaluan. Di area wajah tidak tumbuh rambut. Gak ono brengose, gak ono jenggote, gak ono godeke ya. Paham? Itu adalah 5 ciri-ciri tanda balik untuk laki-laki dan perempuan. Ya, sampai sini paham? Oke, sekarang Bu Rika akan melanjutkan membuat kelompok. Kelompok itu nanti ada 3 proyek yang harus kalian kerjakan. Bu Rika tanya ya, siapa di sini yang suka menggambar, membuat poster? Ayo. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang siapa yang suka menyimpulkan atau membuat ringkasan dengan tabel? Ya. Oke. Yang terakhir, siapa yang suka bercerita? Oke. Nah, sekarang kita Bu Rika buat kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang duduk di kelompok 1. Ini yang tadi suka membuat poster. Kelompok 2 juga. Ayo. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan 6. Sekarang Bu Rika bagikan tugas kelompok kalian untuk dikerjakan secara bersama-sama, secara kelompok. Nah, kelompok 1 membuat poster tentang tanda-tanda usia balik ya. Nih, untuk kelompok 3. Setelah itu kalian mengerjakan ini ya, kalau sudah selesai semua ya, namanya di sini ditulis. Sudah paham semuanya? Sekarang bisa langsung dikerjakan sesuai kelompok masing-masing. Kerjakan ini dulu. Nah, ini dulu. Ayo, ini dulu. Ayo. Kalau sudah selesai baru mengerjakan soal-soalnya. Enggak apa-apa. Hitam. Rambut kan hitam. Yang kamu rasakan saat kamu menulis suratmu itu apa? Kamu merasa apa? Kesanmu gimana? Pengalamanmu senang atau gimana setelah kamu sudah membuat tulisan itu? Tulisan untuk masa depanmu. Halo, Ampon. Oke, Bu Rika lihat. Tugasnya sudah. Al-Qudus. Oke. Tunggu temannya selesai dulu ya. Kelompok Al-Qudus. Maju 1 sini. Tempelin di depan. Kamu kelompok 3 ya. Di bawah kelompok 3. Oke. Kelompok Assalam. Ayo maju. Ya. Proyek kali
kalian sudah selesai. Ada 6 kelompok, ada yang membuat poster, ada yang membuat tabel atau peta konsep, dan ada yang bercerita. Nah, posternya tentang apa sih Bu? Tadi kalian buat poster tentang apa? Tanda-tanda balik. Nah, kemudian yang ditulis di tabel ini tentang apa tadi? Kelompok peta konsep. Kamu menulis tentang apa? Balik, tanda-tanda balik. Kemudian yang bercerita tadi menceritakan tentang apa? Iya. Pengalaman kalian nanti ketika kalian sudah beranjak dewasa atau masuk ke usia balik. Sekarang Bu Rika ingin mengajak kalian berkeliling melihat karya dari kelompok lain, karya teman-teman kamu. Ya. Kunjungan karya mulai dari kelompok 1. Kemudian nanti kalian bisa menuliskan apa sih yang dari kelompok mana yang kamu sukai. Bebas ya, boleh menulis apa saja kesan dan pesan kalian dari hasil karya teman kalian. Kelompok 1 maju. Ya, membawa pensil atau pulpen. Dilihat dulu hasil karya teman kalian, bisa dilihat dulu. Atau kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ya. Ya. Oke, sudah. Ayo Sasa. Oke, sudah semuanya ya. Dari ke-6 kelompok ini, semua hasil karya kalian sangat bagus. Kalian memiliki gaya belajar yang hebat-hebat. Ada yang suka belajar melalui membuat poster, tabel, maupun bercerita. Oke? Sekarang kita melakukan ice breaking dulu sebelum menutup pembelajaran hari ini ya. Oke, semuanya berdiri. Ice breaking dulu biar tambah semangat. Oke? Ya, siap semua? Ayo. Ayo. Hey. 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 Ayo kita senang. Yo. Tangan di pinggang. Yo, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, mundur, maju, mundur, maju, 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 mundur. Tuh, 3, 4. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, masih semangat ya? Oke, selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang. Terus? Bahagia. Bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik? Bisa. Oke. Ekspresikan wajah kalian sesuai pembelajaran hari ini. Bu Rika tunjuk ya. Nanti kalau senang ya ekspresi seperti itu. Kalau merasa pelajaran hari ini susah, ekspresinya gimana? Bisa mengekspresikan sesuai wajah kalian. Oke, dari kelompok 1 berdiri ya. Mas Luis, ekspresikan hari ini apa yang kamu rasakan dari keempat emoticon itu. Ayo.
Gimana? Berdiri Mas Luis. Kok malu? Senyum ya, senyum biasa. Ayo, 1. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Ya. Kelompok 2. Yo. Yang mana yang kamu pilih? Oh, susah ya. Besok kita belajar lagi ya. Semangat ya. Kelompok 3, Mufid. Berdiri, coba Mufid. Yang mana? Hah? Susah itu ya? Hah? Susah ya? Oke. Kelompok 4. Dika, ayo. Dika berdiri. Oh, Dika pusing dengan pelajaran hari ini. Selanjutnya, Mbak Keisha. Oke, senyum. Berarti Mbak Keisha menikmati, memahami pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Hanum. Hanum, ya. Terus senyum. Berarti Mbak Hanum juga memahami pembelajaran hari ini. Hari ini menyenangkan. Oke. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita sudah mengenal apa itu balik, apa itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, apa itu tanda balik menurut ilmu biologi. Sekarang berikutnya, tanda balik menurut ilmu fikih apa aja tadi? Hai, terus mimpi basah, terus apa? Kok ngompol? Ngompol ya mimpi basah. Terus usianya 15 tahun. Ciri-ciri yang perempuan? Haid. Ya. Terus apa lagi? Menutup aurat itu bukan ciri-ciri. Ayo. Iya betul. Tumbuh rambut halus. Untuk yang laki-laki tadi ciri-cirinya apa? Mimpi basah. Terus apa lagi? Ngompol itu yang mimpi basah, Mas. Sama lagi? Jerawatan bisa. Iya, suaranya lebih lantang juga bisa. Ya. Sampai pembelajaran hari ini bisa dipahami, Cah? Bisa, ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, pembelajaran hari ini menyenangkan, anak-anak semangat, semuanya hebat, karyanya juga bagus-bagus semua, sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya, kita besok akan belajar tentang kewajiban setelah usia balik. Nanti ada beberapa kewajiban yang harus kalian lakukan setelah kalian memasuki usia balik. Nah, dan juga yang satu lagi, mandi besar atau ketika kalian balik, kalian akan dikatakan mimpi basah atau menstruasi. Itu namanya nanti kamu hadas besar. Hadas besar harus wajib melakukan mandi besar. Minggu depan kita akan belajar 2 materi itu. Oke? Oke. Sebelum pembelajaran itu, Bu Rika ingin membagikan soal asesmen dulu. Dikerjakan ya. Kasih nama dan kelas. Ya, nama sama kelas. Ke semuanya ya. Nah, oke. Oke semuanya, pertemuan selanjutnya masih di bab 4 ya. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran ini kita tutup, alangkah baiknya kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ayo duduk dulu. Siapa ini? Nasya? Yo. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa di minggu depan ya, pertemuan selanjutnya.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi